Halo Sobat Geosfer, bertemu kembali dengan saya Ruben Setiawan. Akhir-akhir ini di Indonesia, di seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, katanya banyak hujan dan memang benar, serta sudah diklarifikasi oleh BMKG yang merujuk pada badan-badan meteorologi seperti BOM di Australia, NOAA dari Amerika, bahwa pada tahun 2020 akhir ini hingga tahun 2021 terjadi suatu fenomena yang dinamakan sebagai La Nina dengan fase kuat yang terjadi di Samudra Pasifik. Nah, tapi sebenarnya apa sih La Nina itu dan bagaimana ia bisa menyebabkan curah hujan di Indonesia menjadi sangat deras dan lebih tinggi dari biasanya, serta terjadi pada seluruh daerah secara merata dari Sabang sampai Merauke. Langsung kita cek faktanya aja. Langsung di sini saya sudah siapkan presentasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman, bahwa memahami La Nina itu memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang La Nina ini secara mudah. Tapi yang harus kita jadikan patokan terlebih dahulu bahwa angin itu bergerak dari tempat udara yang bertekanan tinggi ke udara yang lebih rendah. Serta di bumi kita, di gambar yang sini, itu terdapat sirkulasi meridional dan zonal yang bakal menimbulkan pola-pola angin seperti yang ada di gambar ini. Yang mau saya highlight di sini adalah pola angin yang ini, yang di tengah ini, yaitu angin timuran yang bergerak dari arah tenggara dan timur laut di belahan bumi utara, tenggara di belahan bumi selatan, yang akan berkumpul di daerah ekuator sini. Nah, setelah dari gambar yang kanan ini, kita akan pindah ke gambar berikutnya di skema yang La Nina dan El Nino ini. Pada keadaan normal, keadaannya itu seperti ini. Jadi akan terbentuk sirkulasi Walker atau sirkulasi horizontal di Samudra Pasifik, di mana angin dari arah angin timuran ini yang dimaksud dengan trade wind ini akan bergerak dari arah Amerika Selatan menuju ke arah Indonesia dan Australia di permukaan. Setelah itu kita balik ke gambar yang sini. Pertemuan antara angin tadi yang membentuk sel atau sirkulasi Walker ini bakal menimbulkan konveksi atau pengangkatan. Bisa kita lihat di sini ada disimbolkan dengan awan cumulus atau awan CB. Akan terjadi pengangkatan di sini dan membentuk sirkulasi Walker seperti ini. Dia yang di high level dia balik ke arah sana, ke arah Amerika, turun, terjadi subsidensi udara dan membentuk sel serta bergerak seterusnya. Itu ketika dia di kondisi normal. Di kondisi normal, pola anginnya, pola sirkulasinya akan seperti itu, seperti yang di sini. Nah, tapi apa yang terjadi ketika terjadi El Nino? Ketika terjadi El Nino, angin timuran yang tadi saya sebutkan, yang di sini ini, angin timuran tersebut tidak dapat terdevelop atau bertiup dengan baik, sehingga tiba-tiba dia ada semacam kayak gangguan gitu, sehingga resultan anginnya itu malah berbalik ditekan oleh angin yang berasal dari area Indonesia dan Australia ini. Nah, hal ini akan menyebabkan perpindahan curah hujan dari yang sebelumnya di Indonesia menjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Terus apa bedanya La Nina dengan kondisi normal? Dimana pada kondisi normal kan juga sama aja kan, dia angin timurannya kuat kayak gitu. Nah, perbedaan antara La Nina dengan kondisi normal di Samudra Pasifik adalah ketika La Nina angin pasat timuran itu semakin kuat dan kecepatannya melebihi kecepatan normalnya, sehingga akan menimbulkan pola sea surface temperature atau temperatur permukaan air laut yang akan seperti di slide berikut ini. Bisa dilihat di sini. Nah, yang warna biru ini di sini, ini merupakan pertanda bahwa angin pasat timuran itu sedang dalam masa kuat-kuatnya, sehingga akan menggeser air laut
yang bersuhu lebih rendah dari daerah sebelah barat Amerika Selatan ke daerah Pasifik Tengah. Namun karena kita acukan pada sirkulasi Walker tadi yang sebelumnya ini, sirkulasi Walker yang dia ada pertemuan dan konveksi sehingga pengangkatan di area Indonesia dan Australia akan menyebabkan si surface temperature di area Indonesia dan Australia ini menjadi lebih tinggi daripada keadaan normalnya. Nah, si surface temperature yang lebih tinggi akan menyebabkan penguapan itu akan semakin meningkat. Penguapan akan semakin meningkat sehingga yang kita balik lagi di slide 1, sehingga curah hujan akan banyak terjadi di wilayah Indonesia dan Australia pada saat periode La Nina kuat seperti saat ini. Jadi buat memahami La Nina memang secara singkatnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita mau memahami lebih lanjut lagi, kita pertama harus paham dulu tentang konsep-konsep angin, pergerakan udara, tekanan udara, suhu kayak gitu. Setelah itu baru kita bisa paham tentang konsep sirkulasi sel seperti Hadley, Farrell, kutub, lalu sirkulasi sel seperti sirkulasi Walker yang ada di Pasifik. Tapi untuk sederhananya, karena di sini saya bahas La Nina aja dan kaitannya di Indonesia, sehingga saya akan bahas seperti sudah saya bahas sebelumnya, bahwa memang seperti itu, angin timuran, angin pasat timurannya semakin menguat dan akhirnya mendesak udara ke wilayah Indonesia, akan menjadi konvergensi dan membentuk banyak awan yang akan menghasilkan hujan, dan didukung juga oleh si surface temperature atau temperatur permukaan air laut yang meningkat dari keadaan normalnya. Jadi seperti itu dulu penjelasan La Nina dari saya, dan akhirnya benar juga bahwa La Nina menyebabkan curah hujan yang intensif di Indonesia. Nah, tantangannya bagaimana setiap masyarakat dan pemerintah daerah di seluruh provinsi di Indonesia, karena La Nina menyebabkan curah hujan yang merata ini, dapat menyikapinya, terutama untuk kasus-kasus seperti banjir, tanah longsor, banjir rob, dan sebagainya. Kita tunggu saja bagaimana peran aktif pemerintah dan masyarakat. Untuk video kali ini, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam Geosfer. Hai, terima kasih telah menonton video dari Geosfer Indonesia. Bantu channel ini berkembang untuk memberikan konten-konten yang edukatif dengan cara bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih.